Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Terzaki dari L4607 dengan NIM 11022220028. Pada video ini saya akan mempresentasikan dua bab pada fisika 2. Yang pertama yaitu medan magnet dan gaya Lorentz. Medan magnet. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua magnet terjadi karena di sekitar magnet. Catatan medan magnet sama dengan B, Tesla sama dengan N per A kali M sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Arah medan magnet keluar dari utara menuju selatan. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya magnet, besaran vektor arah gaya, arah arus, dan arah medan magnet. F sama dengan I L B sin theta, di mana F sama dengan gaya Lorentz, B medan magnet, I arah arus, L panjang kawat. F sama dengan Q P kali B. Rumus ini digunakan saat partikel bermuatan, partikel bergerak, medan magnet bukan nol. F sama dengan Q V B sin theta atau V max. F max sama dengan Q V B. Contohnya seperti pada gambar samping. Yang selanjutnya, ini terdapat dua kawat. Yang pertama yaitu kawat berarus searah. Yang kedua, kawat berarus bertolak belakang. Note, di sekitar kawat akan timbul induksi magnet. Kawat sejajar yang diberi arus searah akan menarik dan diberi arus berlawanan akan tolak-menolak. Sirkulasi muatan. Lihat pada gambar sini yaitu arah medan magnet ke dalam bidang. Persamaan digunakan yaitu R sama dengan mv per cubic. Muatan yang bergerak dengan kecepatan dalam medan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Dan muatan yang bergerak juga akan membentuk lingkaran karena pengaruh gaya Lorentz. Selektor kecepatan. Kecepatan partikel yang dapat diatur dan diukur dengan cara memberikan B yang konstan. Contoh adalah siklotron. Siklotron merupakan suatu mesin akselerator yang mempercepat partikel secara melingkar sehingga diperoleh energi kinetik yang tinggi. Siklotron dapat mempercepat partikel karena pemberian medan magnet dan medan listrik yang konstan. Seperti pada gambar di bawah, gaya pembesar pi ke arah berlawanan gaya listrik diperlukan untuk membuat muatan tidak terbentur. Ketika sistem diberi medan magnet, maka muatan juga akan mengalami gaya Lorentz. Maka total gaya sama dengan nol. Gaya listrik plus gaya Lorentz sama dengan nol. Fe plus Fm sama dengan nol. Dan Qa plus Qvb sama dengan nol. Dan selanjutnya, bab selanjutnya yaitu hukum Biot-Savart. Cara menghasilkan magnet. Seperti pada gambar di bawah, inilah cara menghasilkan magnet. Hukum Biot-Savart. Hukum yang digunakan untuk menentukan nilai medan magnet yang dihasilkan di sekitar arus listrik. Muatan titik Q yang bergerak dengan kecepatan V akan menghasilkan medan magnet B. B sama dengan mu 0 per 4 V, QV kali R per R pangkat 2. Muatan titik Q yang bergerak dengan kecepatan V akan menghasilkan medan magnet B. B sama dengan mu 0 per 4 V, QV sin theta per R pangkat 2. Medan magnet pada kawat berarus. Menurut Biot dan Savart, arus ia mengalir pada kawat ditinjau sebagai banyak elemen kecil arus yang mengalir pada elemen kecil kawat, dl. dB sama dengan mu 0 I per 4 pi dl kali R per R pangkat 2 atau dB mu 0 I per 4 pi dl per dr
kuadrat sin theta. Yang selanjutnya yaitu medan magnet pada kawat berarus. Medan magnet oleh kawat lurus sehingga B sama dengan mu 0 I per 4 pi A buka kurung L plus D per akar L plus D kuadrat plus A kuadrat dikurang D per akar D kuadrat plus A kuadrat. Jadi seperti pada gambar samping. Dan yang di bawahnya itu B sama dengan mu 0 I per 4 pi A buka kurung sin theta 2 min sin theta 1. Dan yang selanjutnya itu medan magnet pada kawat berarus. Medan magnet oleh kawat lurus berhingga. B sama dengan mu 0 I per 4 pi A buka kurung sin theta 2 min theta 1. Medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga itu B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Pada bab selanjutnya itu hukum Ampere. Integral medan magnet sepanjang lintas tertutup sebanding dengan arus yang dilingkupi lintasan tersebut dengan arah medal menyinggung lintasan. Contoh gambar pada di samping. Di sini terdapat dua medan magnet. Yang pertama itu medan magnet di luar kawat panjang. Persamaan digunakan yaitu B sama dengan mu 0 I 2 VR. Dan medan magnet dalam kawat panjang B sama dengan mu 0 I per 2 VR kuadrat kali R. Yaitu medan magnet pada silinder perongga. Untuk R kurang dari R2 kurang dari R1 bersama menggunakan B 2 VR sama dengan mu 0 VR kuadrat min VR2 kuadrat per VR1 kuadrat min VR2 kuadrat kali I. Sedangkan untuk R lebih dari R1, B sama dengan mu 0 I per 2 VR. Untuk R kurang dari R2 yaitu B sama dengan 0. Tekan pada gambar yang kedua itu medan magnet pada silinder perongga dan kawat lurus panjang. Untuk R kurang dari R2 dan kurang dari R1, bersama gunakannya adalah B 2 VR sama dengan mu 0 2 min VR kuadrat min VR2 kuadrat per VR1 kuadrat min VR2 kuadrat kali 2. Untuk R kurang dari R2, B sama dengan mu 0 I per 2 VR2 kuadrat kali R. Untuk R lebih dari R1, B sama dengan 0. Selanjutnya, gaya magnet antara dua arus. Sini terdapat dua kawat 1 dan kawat 2. Medan magnet pada kawat 1 karena pengaruh kawat 2. B12 sama dengan mu 0 I2 per 2 VR. Kedua, medan magnet pada kawat 2 karena pengaruh kawat 1. B21 sama dengan mu 0 I per 2 VR. Gaya Lorentz V sama dengan LI kali B. Gaya Lorentz pada kawat 1 karena pengaruh kawat 2. V12 per I1 LB12 sama dengan I1 L mu 0 I2 per 2 VR. Gaya Lorentz pada kawat 2 karena pengaruh kawat 1. V21 sama dengan I2 LB21 sama dengan 2 sama dengan I2 L mu 0 I1
per 2 pi R. Dan bab yang selanjutnya itu bahan magnet. Dipol magnet. Batas tiap-tiap putaran tertutup loop dari arus listrik atau sepasang kutub sebagai dimensi sumber. Medan magnet dihasilkan oleh sebuah dipol magnet. Simpul arus sama dengan momen dipol magnet. Sama digunakan yaitu mu sama dengan Ia. Setiap elektron dalam atom mempunyai momen magnet yang berasal dari dua sumber. Yang pertama yaitu momen magnet orbital, berasal dari gerakan elektron mengelilingi inti. Yang kedua, momen magnet spin, berasal dari perputaran elektron pada sumbunya. Dan selanjutnya itu pemagnetan. Magnetan adalah proses ketika suatu materi ditempatkan dalam medan magnet akan menjadi magnet. Sifat bahan magnet. Yang pertama itu dia magnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, paramagnetik, benda yang ditarik lemah oleh magnet. Dan yang ketiga, ferromagnetik, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. B0 sama dengan medan magnet luar. Bm sama dengan medan magnet dalam. Medan magnet total, B total sama dengan Bm plus B0. Dan selanjutnya itu kekuatan medan magnet. Kuantitas kuat medan magnet didefinisikan sebagai H. H sama dengan B per mu M. H sama dengan kuat medan magnet, B sama dengan densitas flux magnet, mu M sama dengan permeabilitas zat. Alat untuk mengukur respon kemagnetan suatu benda dinamakan magnetometer. Selanjutnya, permeabilitas dan kerentanan. Permeabilitas merupakan kemampuan suatu bahan untuk dapat lewati garis-garis gaya magnet. Pertama, untuk udara dan bahan non-magnetik, permeabilitas dinyatakan sebagai permeabilitas ruang hampa mu0. B per H sama dengan mu0. Untuk bahan magnetik, permeabilitasnya adalah permeabilitas ruang hampa dikali dengan permeabilitas relatif mu R. B per H sama dengan mu0 kali mu R. Kerentanan merupakan kecenderungan suatu bahan untuk menjadi bahan magnet karena pengaruh medan magnet luar. Selanjutnya, hukum Faraday dan hukum Lenz, induktor dan induktansi. Jumlah komponen garis induksi magnet yang menembus gerak lurus permukaan area A. Sini terdapat area A dan B. Untuk medan magnet homogen, flux sama dengan B kali A, flux sama dengan B kali A kali cos theta. Ini untuk medan magnet non homogen. Not suatu medan magnet 1 Wb per M2 sama dengan 1 Tesla sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Theta sama dengan sudut antara B dan gaya normal permukaan. GGL induksi percobaan Faraday. Induksi elektromagnetik timbulnya GGL atau tegangan akibat flux magnet berubah terhadap waktu. Flux magnet berubah terhadap waktu. GGL induksi, arus induksi jika rangkaian tertutup. Sini terdapat baterai, switch, terus besi, dan galvanometer. Hukum Faraday adalah gaya gerak listrik sama dengan perubahan flux magnet per satuan waktu. GGL sama dengan min D flux per dt. Untuk kawat yang terdiri dari N lilitan, GGL induksi dapat dicari dengan GGL sama dengan min N D flux B per dt. Berikut merupakan kemungkinan yang terjadi penyebab induksi elektromagnetik. 1. A berubah, 2. B berubah, dan yang ketiga, theta berubah. Hukum Lenz. Jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan flux semula. Arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik
totalnya konstan. GL sama dengan min N berikut merupakan contoh penerapan hukum Lenz. Satu, merupakan kompor induksi dan pengereman elektromagnetik. Dua, generator listrik. Tiga, digunakan dalam pemahaman energi magnetik pada induktor. Ini terdapat induktor, toroida, dan solenoida. Selanjutnya itu induktansi bersama. Induktansi bersama adalah timbulnya potensial listrik pada suatu rangkaian karena perubahan arus dari rangkaian lain. M21 sama dengan min N2 plus 21 per I1. Bab yang selanjutnya adalah rangkaian arus bolak-balik. Transformator. Transformator adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Gigel induksi balik pada kumparan 1. Gigel 1 sama dengan min N1 D flux 12 per detik. Gigel induksi pada kumparan 2. Gigel 2 sama dengan min N2 D flux 21 per detik. Atau gigel 1 per gigel 2 sama dengan N1 min per N2. Rangkaian listrik AC. Tegangan atau arus bolak-balik adalah tegangan atau arus yang berat besarnya berubah terhadap waktu. P rata-rata sama dengan Vrms kali Vrms. Pmax sama dengan Vmax kali Vmax. Note nilai RMS merupakan nilai pengukuran yang ditunjukkan multimeter. Rangkaian listrik AC. Beban resesi. P sama dengan P kali I. Atau pada setrika dan shoulder listrik. Yang kedua, beban induktif. P sama dengan P kali I kali cos P. P sama dengan P kali I kali cos P kali akar 3. Nah, itu pada mesin las listrik dan lampu hemat energi. Yang ketiga, beban kapasitif. P sama dengan P kali I kali cos P. P sama dengan P kali I kali cos P kali akar 3. Itu pada kapasitor. Rangkaian RL. Pada gambar ini bisa diambil persamaannya itu IL sama dengan Vmax per frekuensi sudut arus L sin frekuensi sudut arus T min P per 2. Reaktansi induktif XL sama dengan frekuensi sudut arus induktansi. Besar pergeseran fase tan sama dengan VL per VR sama dengan XLR. Total tegangan V sama dengan akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Dan impedansi total Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Nah, selanjutnya itu rangkaian RC. Pada gambar di atas, sama menggunakan IC sama dengan frekuensi sudut arus CP max sin frekuensi sudut arus T plus P per 2. Reaktansi kapasitif XC sama dengan 1 per frekuensi sudut arus C. Besar pergeseran fase tan PC tan sama dengan PC per VR sama dengan XC per R. Total tegangannya P sama dengan akar P R kuadrat plus BC kuadrat. Dan impedansi total Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, selanjutnya itu adalah rangkaian RLC. Tegangan sesaat yang dipasok oleh sumber. V sama dengan VR plus VL plus VC. V0 sama dengan akar VR0 kuadrat plus dalam kurung VL0 min VC0 kuadrat sama dengan I0 akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Impedansi total Z sama dengan R kuadrat plus
dalam kurung XL min XC kuadrat. Sudut fase antara tegangan dan arus kan sama dengan VL0 min VC0 per VR0 sama dengan I0 XL min XC per I0R atau sama dengan XL min XC per R. Cos sama dengan RR VR0 per V0 sama dengan I0R per I0Z sama dengan R per Z. Frekuensi resonansi F0 sama dengan I per 2V akar 1 per LC. Dan selanjutnya itu adalah rangkaian RLC, tegangan AC. Daya rata-rata rangkaian B sama dengan I RMS B RMS cos. Ya, yang pertama itu XL lebih besar daripada XC. Rangkaian bersifat induktif. Flux lebih besar daripada nol. Tegangan mendahului arus sebesar flux. Dan selanjutnya XL sama dengan XC. Resonansi, bertegangan dan arus sefase. Flux sama dengan nol. Daya maksimum. Nah, selanjutnya XL kurang dari XC. Rangkaian bersifat kapasitif. Flux kurang dari nol. Arus mendahului tegangan sebesar flux. Arus akan maksimum pada frekuensi yang memenuhi 2 VL min 1 per 2 V Fc sama dengan nol, yaitu pada frekuensi resonansi. F0 sama dengan 1 per 2 V akar 1 per LC. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.